Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Ta'lim Online Ruas TV dengan tema sinergitas guru dan orang tua dalam pembinaan anak, yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Dr. Askar Yaman, SPD, MPD, Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah, guru kita sudah berada dalam studio. Olehnya itu, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, khair. Orang tua, keluarga? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perjalanan ada kendala? Iya, Anda Ustadz. Alhamdulillah. Iya. Lancar. Lancar. Baik, pemirsa Ruas TV yang insya Allah sama-sama kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua selaku orang tua mengharapkan anak yang soleh dan soleha. Olehnya itu, tak sedikit orang tua mengambil jalan pintas, hanya langsung memasukkan anaknya ke sekolah, entah itu di pesantren maupun di sekolah-sekolah umum, dengan harapan bahwa anaknya bisa diberikan pembinaan yang baik sehingga menjadi anak yang soleh dan soleha. Namun seiring perjalanannya waktu, terkadang dalam pembinaan tersebut kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, sebab di situ terjadi miskomunikasi antara guru dengan orang tua. Olehnya itu, dalam melahirkan anak yang soleh dan soleha, kita mengharapkan sinergitas dari orang tua. Bagi orang tua, setelah memasukkan anaknya di pesantren, di sekolah, mari kita bekerja sama untuk membina anak kita. Janganlah tanggung jawab itu, peran itu dilepaskan sepenuhnya kepada guru atau pembina di sekolah. Dan lebih jelasnya, mari kita dengarkan bagaimana sinergitas antara guru dan orang tua. Mari kita simak secara saksama oleh guru kita, Ustadz Dr. Askar Yaman. Waliyatafaddal mashkuran wa manjuran. Syukran Ustadz Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di pagi hari ini alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan untuk kita dapat bersama-sama bersua di channel kesayangan kita ini, Ruas TV, dalam rubrik kajian anak dan remaja. Semoga kebersamaan kita ini dapat bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dapat memberikan bahan referensi di dalam pembinaan anak-anak kita. Ustadz Ibrahim, insya Allah pada kesempatan taklim kita pada pagi hari ini, tema yang akan kita bahas adalah menyangkut tentang sinergitas guru dan orang tua dalam pembinaan anak. Jadi sinergitas yang kita maksud di sini adalah lebih daripada kerjasama sebenarnya. Artinya kalau matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2, maka sinergitas itu 1 tambah 1 boleh jadi sama dengan 9. Boleh jadi sama dengan 10, boleh jadi sama dengan 1000, boleh jadi sama dengan 100.000. Padahal 1 tambah 1. Itulah sinergitas. Kerjasama yang apik, yang elok, yang menyebabkan hasilnya jauh lebih dahsyat. Ya.
seorang suami tambah seorang istri, itu bukan sama dengan 2, 1 tambah 1, 2. Tapi boleh jadi sama dengan 9 yang saya sebut tadi. Jadi 1 suami, 1 istri, 7 anaknya. Nah, ini kan 9. Itulah adalah merupakan sinergitas itu. Sebuah kendaraan akan bersinergi antara satu komponen dengan komponen yang lain. Sehingga mampu menghantarkan kita dari satu tempat ke tempat yang lain. Inilah hebatnya sinergitas itu. Sehingga dalam pembinaan anak juga demikian. Perlu adanya kerjasama yang apik, yang bagus antara orang tua bersama dengan guru. Saya yakinlah bahwasanya setiap kita orang tua pasti mengharapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Anak adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua orang yang menikah itu mempunyai anak. Maka di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat berupa anak, maka syukurilah nikmat tersebut. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat itu? Adalah dengan jalan, ya, selain mengucapkan kata-kata alhamdulillah atas keberadaan anak-anak kita itu, maka perlu untuk kita jaga dengan baik anak-anak kita. Kenapa? Karena orang tua itu akan diberikan nantinya pertanggungjawaban menyangkut tentang anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari asap api neraka. Maka di saat orang tua membimbing, membina, mengarahkan anaknya ini dengan sebaik-baiknya, maka anak ini insya Allah akan menjaga nama baik keluarga. Tidak lama kita hidup di dunia ini, kita akan meninggalkan dunia ini. Yang akan melanjutkan keturunan kita adalah anak-anak kita. Maka pembinaan, bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk mengganti kita, untuk nantinya juga akan menjadi orang tua yang mempunyai anak, yang akan melanjutkan keturunan kita, adalah merupakan basic dan dasar untuk kebaikan keluarga kita. Anak-anak kita juga itu dapat mengangkat derajat keluarga. Bayangkan, orang tua yang biasa-biasa saja, keluarga yang biasa-biasa saja, di kampung, di pedalaman, terpencil, yang biasa-biasa saja. Mungkin tidak disorot oleh kamera dan seterusnya, tetapi dia mampu untuk membina anaknya dengan baik. Menghantarkan anaknya untuk bisa bersekolah, berpendidikan, sampai kepada tingkat yang tertinggi. Betapa banyak anak-anak mengangkat derajat keluarganya menjadi derajat yang tertinggi di hadapan masyarakat disebabkan karena usaha orang tuanya. Ada anak menjadi menteri, bagaimana kira-kira bangganya orang tua. Ada anak menjadi gubernur misalnya, bagaimana terangkatnya derajat. Bukan hanya keluarga yang terangkat derajatnya, tapi domisili kampung tempat tinggal orang tua itu juga akan terangkat derajatnya. Jadi usahakanlah bina anak kita dengan baik, bimbing anak kita dengan baik. Bahkan anak-anak ini bisa menjadi sumber kebahagiaan orang tua. Ya, jangankan sudah jadi pejabat misalnya, ranking 1 anak kita saja di sekolah sudah gembira orang tuanya. Ya, ranking berapa nak? Ranking 1. Ranking berapa nak Bu? Ranking 1. Wih, hebatnya. Siapa dulu dong mamanya? Padahal yang setengah mati belajar siapa Ustaz? Anaknya. Anaknya yang setengah mati belajar. Alhamdulillah, anak saya sudah hafal 30 juz. Wih, hebatnya. Siapa dulu dong mamanya? Padahal yang setengah mati menghafal siapa? Anaknya. Sumber kebahagiaan yang menyebabkan kita sebagai orang tua akan merasakan kenikmatan dengan kehadiran anak-anak kita itu. Tetapi yang paling penting juga adalah anak-anak kita bisa menjadi ladang pahala bagi orang tuanya. Ya, masih hidup, orang tua masih bisa sholat dapat pahala. Masih bisa mengaji dapat pahala. Tapi kalau sudah meninggal dunia, tidak ada lagi aktivitas ibadah yang mampu untuk kita lakukan. Maka disinilah kesyukuran orang tua manakala memiliki anak. Karena rupanya anak-anak inilah yang akan menyambungkan pahala orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah tiada. Sudah tidak mampu lagi untuk melakukan amalan sebagaimana sewaktu dia hidup di dunia. Rasulullah bersabda, "Iza matal insan, ingkata amaluhu illa min salas." Jika meninggal manusia, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Maka bersyukurlah orang tua manakala mampu untuk menghantarkan anaknya
bukan hanya cerdas saja, bukan hanya pintar saja, tetapi bagaimana dia taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak yang mulia, maka luar biasa. Anak ini sholat dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Anak ini mengaji dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Setiap huruf dibaca oleh anak dari ayat-ayat Al-Quran, 1 huruf 10 pahalanya. Tidak dikatakan alif, lam, mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Semuanya akan diganjar kebaikan, diganjar pahala. Anak mendapatkan, orang tua juga mendapatkan. Bahkan hebatnya lagi, anak ini setelah besar, ya, kemudian menikah dan melahirkan lagi anak, dan dibimbing lagi ini anaknya dengan sebaik-baiknya, anak ini dapat pahala, orang tuanya dapat pahala, kakeknya juga dapat pahala. Ini luar biasanya ini. Jadi mengalir terus pahala. Jadi boleh jadi orang tua di dunia umurnya cuma 70 tahun. Tapi pahala yang dia dapatkan boleh jadi bisa ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Siapa yang mengalirkan pahala itu? Itulah anak, cucu, cicit, dan keturunan kita ke bawah. Ini yang akan menghantarkan pahala yang luar biasa. Namun pertanyaannya adalah, mampukah orang tua mendidik sendiri anaknya? Ini kan yang menjadi masalah. Mampukah kita orang tua mendidik anak kita? Ya, jawabannya boleh jadi ada mungkin orang tua yang mampu untuk itu, tapi tidak semuanya mampu untuk seperti itu. Misalnya diajarkan Al-Quran anaknya, diajarkan ibadah sholat misalnya, diajarkan tentang ilmu pengetahuan. Mampukah orang tua sendiri mengajarkan itu? Jawabannya adalah belum tentu. Oleh karenanya, disinilah kita butuh bantuan. Bantuan dari siapa? Bantuan dari orang-orang yang mau untuk meluangkan waktu, tenaga, bahkan biayanya untuk membantu kita dalam pembinaan anak-anak kita. Siapakah mereka itu? Itulah para guru-guru. Itulah para guru. Bahkan guru sendiri punya anak, menyekolahkan anaknya untuk diajar oleh guru yang lain. Bahkan guru ini, bahkan ustadz, bahkan kiai sekalipun, itu menghantarkan anaknya ke jenjang pendidikan, ke lembaga-lembaga pendidikan untuk dididik anaknya dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya, usaha untuk kita melahirkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ini butuh untuk kerjasama antara satu dengan yang lain. Dan luar biasalah para guru-guru kita. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru, para ustadz dan ustazah, para kiai, para ulama yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang mau untuk meluangkan waktunya untuk belajar, menuntut ilmu. Setelah mendapatkan ilmu, kemudian diajarkan ilmu itu kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Ini juga akan mendapatkan pahala yang sangat besar. 3 tadi yang tidak akan putus walaupun sudah tiada. 1, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ini juga akan mengalirkan pahala yang luar biasa untuk guru-guru kita. Luar biasa jamaah sekalian. Berkat mereka lah kita tahu untuk membaca dan menulis. Berkat mereka lah kita tahu untuk membaca Al-Quran. Maka setiap huruf yang kita baca, ada jeripayah guru-guru kita. Ada sumbangsih guru-guru kita. Ada intervensi daripada guru-guru kita dalam membina kita dengan sebaik-baiknya. Anak-anak kita hari ini, atau kita lah, yang rajin sholat, rajin ibadah kepada Allah, insya Allah akan dapat pahala. Tidak mampu untuk kita melakukan itu, kecuali kita belajar terlebih dahulu. Kecuali kita diajar oleh para guru-guru kita. Maka inilah yang akan terus mengalirkan pahala. Walaupun guru-guru kita itu sudah tiada. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, nah, disinilah perlunya kerjasama itu. Jadi kewajiban mendidik anak memang ada di pundak orang tua. Sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Artinya apa? Kitalah orang tua yang akan dimintai pertanggungjawaban menyangkut tentang diri kita dan juga keluarga kita, anak-anak kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Lantas bagaimana dengan guru? Maka guru itu membantu kita, membantu dalam pembinaan anak-anak kita. Oleh karenanya dibutuhkanlah di sini kerjasama. Perlunya kerjasama orang tua. Bagaimana orang tua menciptakan suasana yang nyaman di rumahnya.
suasana yang aman, tenang, damai, teduh. Itulah tugas orang tua. Bagaimana mereka mampu untuk mencukupkan sandang, pangan, papan, pendidikan untuk anak-anaknya. Demikian pula rasa kasih, sayang kepada anggota keluarganya. Ciptakanlah suasana yang nyaman dan menyenangkan, sehingga anak itu merasakan kedamaian di dalam rumahnya. Apalagi menunjukkan harapan yang tinggi. Disinilah juga peran orang tua. Bagaimana para orang tua memberikan motivasi kepada anaknya, bahwasanya tidak selamanya engkau akan bersama dengan orang tua. Suatu ketika nanti engkau harus mandiri untuk mencukupkan kehidupanmu di masa depan. Maka ditunjukkanlah harapan-harapan yang tinggi kepada anak-anaknya. Perlu untuk punya cita-cita, perlu ada harapan-harapan, sehingga ada motivasi anak untuk terus berbuat yang terbaik dan terbaik. Kemudian terlibat dalam pendidikan anak. Ya, orang tua lah yang memilihkan pendidikan anaknya. Dia mau arahkan kemana anaknya itu. Ya, kalau dia ingin anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha misalnya, maka masukkanlah ke lembaga pendidikan yang bisa menghantarkan anak kita ke situ. Begitu modelnya. Jadi dia pilihkan pendidikan yang terbaik kepada anaknya. Makanya ada yang memasukkan anaknya ke pesantren, ada yang memasukkan anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain misalnya, ya, sekolah-sekolah negeri dan lain sebagainya, harus terlibat di dalam memilih. Kenapa? Karena anak-anak itu terkadang tidak mampu untuk memilih, apalagi TK, SD kan gitu ya. Masuk SMP kadang anak-anak sudah mulai mampu untuk memilah dan berdiskusi. Bagusnya mungkin saya sekolah di sini. Tetapi dari awal orang tua sudah mencanangkan memang mau dibawa kemana anaknya ini. Kalau dia ingin anaknya menjadi hafiz Quran, maka dia masukkan ke pondok yang memang tahasus untuk penghafal Quran. Kalau dia ingin anaknya menjadi ini dan itu, dia masukkanlah ke situ. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana lingkungan pendidikan ini mampu mengarahkan anak-anak kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Ya, jadi terlibat dalam pendidikan anak, baik di sekolah maupun di masyarakat. Itu yang kita inginkan. Jangan sampai ada orang tua yang seperti tadi ya, Ustadz Ibrahim menyampaikan bahwa lepas tangan. Yang penting sudah saya masukkan ke pesantren. Pokoknya kalau masuk pesantren akhlaknya bagus. Pokoknya tidak nakal lagi. Nah, itu kan dalil pokoknya ini bahaya ini. Pokoknya saya sudah bayar uang sekolah. Kenapa anak saya menjadi begini? Misalnya begitu. Yang disalahkan siapa terkadang? Kalau anak itu nakal, yang disalahkan adalah gurunya. Atau disalahkan adalah lembaganya, pesantrennya. Maka perlu kita untuk terlibatlah. Ya, guru juga demikian. Harus ada visi, misi di kepalanya para guru. Di hatinya ada keikhlasan. Bagaimana menghantarkan peserta didik ini menjadi sebagaimana tujuan pendidikan nasional Ustadz Ibrahim adalah bagaimana menjadikan peserta didik itu menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Kemudian dia itu cerdas, kreatif, mandiri, kemudian mampu untuk bekerja sama dan menjadi warga negara yang baik. Guru itu harusnya menghantarkan siswanya kepada itu. Jadi guru bukan hanya sekedar transfer knowledge, transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga transfer nilai. Karena yang kita inginkan anak-anak kita bukan hanya unggul dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi dia juga beradab, dia juga berakhlak, dia juga beretika. Begitu banyak anak-anak kita pintar, cerdas, luar biasa. Namun sayang pada saat menjabat korupsi, jadi koruptor. Nauzubillahi min zalik. Bahkan tingginya gelar-gelarnya, kedudukannya, jabatan-jabatannya. Namun kok integritasnya hilang. Integritasnya hilang. Ya, semacam apa? Semacam tidak ada keseimbangan, tidak berbanding lurus antara ilmu pengetahuan dengan tingkah lakunya, dengan integritasnya, dengan kepercayaannya, dengan yang namanya amanah, tanggung jawab yang diembankan kepadanya. Kita tidak inginkan siswa kita seperti itu. Yang kita inginkan dia unggul dari sisi ilmu pengetahuan, tetapi dia juga beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik, yang akan membangun bangsa ini jauh lebih hebat di masa depan, tetapi dibarengi dengan akhlak yang mulia.
Itulah tugas seorang guru. Bukan hanya sekedar transfer ilmu saja. Pokoknya saya sudah sampaikan materi. Ya, mau mengerti tidak mengerti peduli setan. Ya, yang penting saya pulang habis bulan dapat gaji. Kita melihat siswa kita merokok di luar, atau mungkin mereka bergaul bebas laki-laki perempuan. Bukan urusan saya. Itu urusan orang tuanya. Yang penting urusan saya di kelas, mengajar, habis mengajar, sudah pulang aja. Tidak ada semacam tanggung jawabnya. Padahal tugas seorang guru bukan hanya sampai kepada transfer ilmu, tetapi juga kepada transfer nilai-nilai kebaikan. Oleh karenanya, ada yang kedua, modeling. Guru itu harus bisa menjadi contoh dan suri teladan di hadapan anak-anaknya. Kalau saya hitung-hitung, Ustaz Ibrahim, itu anak-anak kita sebenarnya lebih banyak bertemu dengan gurunya daripada orang tuanya di rumah. Ya, apalagi kalau di pesantren, kan begitu modelnya. Lebih lama ketemu ya dengan gurunya. Kalau di sekolah-sekolah umum itu kan 8 jam mereka bertemu dengan guru. Tidak Ustaz, mestinya kan lebih banyak di rumah. Jawaban saya enggak. Justru lebih banyak di sekolah, lebih banyak bertemu dengan gurunya. Ada orang tua, mereka berangkat kerja, pergi kerja sebelum anak-anaknya bangun. Karena guru jangan sampai macet, ya. Dan pulang kerja setelah anak-anaknya tidur. Jadi kapan bertemunya nih kira-kira ini? Ya, ataukah mungkin dia bertemu mungkin cuma setengah jam pagi-pagi, kemudian sore juga ketemu, kemudian tidur, kan gitu ya, istirahat. Jadi yang lebih panjang adalah kepada guru. Di sini guru, yang penting untuk guru adalah modeling, menjadi contoh teladan yang baik di hadapan anak-anak. Ya, anak-anak itu pada saat terlahir mereka dalam keadaan fitrah, ya, dalam keadaan suci bersih, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ibaratnya seperti kertas putih yang siap ditorehkan apa saja di atasnya. Ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jadi anak-anak itu tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Maksudnya apa? Anak muda sekali belajar dari apa yang dia dengarkan. Anak muda sekali meniru dari apa yang dia lihat. Dan anak muda sekali memilah dari apa yang dia rasakan. Itulah anak-anak kita. Makanya kalau para guru, para ustadz, para ustazah menampilkan yang terbaik di hadapan anak-anak, maka itulah yang akan dicontoh oleh anak-anak. Kata-katanya akan ditiru, akan diulang, bahkan berulang-ulang akan ditiru oleh anak-anak kita. Tingkah lakunya akan ditiru, akan diikuti oleh anak-anak kita. Demikian pula perlakuan yang lembut, halus, perlakuan yang baik yang dilakukan oleh para guru yang akan menyebabkan para anak-anak kita menjadi anak-anak yang nyaman. Ini luar biasa, Ustaz. Ini luar biasa. Oleh karenanya seorang guru itu, sekali lagi, bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga transfer tingkah laku, transfer adab. Makanya para ulama kita kan itu menghantarkan anak-anak itu kepada guru-guru yang beradab dulu. Ya, guru-guru yang berakhlak dulu, karena itu yang akan dicontoh oleh para muridnya, para santrinya. Ini yang paling penting sebenarnya. Jamaah sekalian yang sangat berbahagia, jadi modeling. Kemudian habitual. Ini habitual juga penting. Bagaimana pembiasaan itu? Karena anak-anak itu kan kalau dibiasakan di sekolah, apalagi kalau misalnya lingkungan sekolah itu memang sudah melakukan kedisiplinan, ketertiban misalnya, buang sampah pada tempatnya. Disinilah kita membiasakan anak-anak kita. Membuang sampah, masuk ke kelas misalnya dengan ucapan salam, ketemu dengan guru dengan ucapan salam, ya, dan seterusnya. Pada saat mempersiapkan buku di atas meja itu dengan sopan, ya, tidak dengan kasar, ini adalah merupakan pembiasaan. Pembiasaan yang baik, tidak meludah sembarangan, tidak buang air kecil sembarangan. Dibiasakan hal-hal yang baik di sekolah. Dan ini juga dilakukan di rumah. Luar biasa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, namun kenyataannya ini terkadang tidak seperti apa yang kita harapkan. Kerjasama yang apik, yang baik dari orang tua dengan guru terkadang justru menjadi perselisihan. Ya, ini yang pertama. Ini. Tapi apa, Ustaz? Ya. Sebelum kita ke sini, Ya. Ingin mengetahui seberapa persen keterlibatan orang tua
terhadap pembinaan anak atau santri ini sehingga bisa melahirkan Iya. anak yang saleh. Sebenarnya nanti kita bahas Ustaz. Ini kita lanjutkan dulu dan itu nanti ada tentang persentase ini juga penting ya. Kenyataan yang ada, orang tua terkadang menyerahkan sepenuhnya pendidikan dan pengasuhan pada sekolah atau pesantren. Menyerahkan bulat-bulat. Padahal yang mempunyai tanggung jawab siapa? Orang tua. Silahkan Anda menghantarkan anak Anda ke sekolah, ke pesantren, atau ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Tapi tanggung jawabnya tetap ada pada orang tua. Ingat, pesantren hanya membantu kita, sekali lagi. Guru-guru hanya membantu kita, sekali lagi. Lembaga pendidikan hanya membantu kita. Tetapi yang mempunyai tanggung jawab untuk anaknya itu adalah orang tua. Pada saat di sekolah, pada saat di pesantren, yang bertanggung jawab adalah guru. Tetapi secara umum orang tua juga butuh keterlibatan di situ. Jadi jangan hanya sekedar menghantarkan saja dan mengatakan saya tahu beres saja ya. Nah, gitu modelnya. Nauzubillahi min dzalik. Ya, seperti tadi itu ya, apa tadi? Laundry ya. Seperti apa? Ada istilah itu memasukkan pakaian yang kotor bawa ke laundry, kemudian di laundry tersebut dibersihkan, kemudian kita terima beres, kemudian kita bayar. Anak kita bukan pakaian kotor, ya, sementara sekolah juga bukan laundry, kan begitu ya. Maka disinilah dibutuhkan kerja sama itu. Terlalu dalam terlibat, ini juga banyak orang tua terlalu dalam terlibat, sehingga terkadang anak tidak mandiri, ya. Apalagi pada saat proses daring misalnya, seperti sekarang ini online, orang tua terlalu mengintervensi. Ayo, mari saya kerjakan kok. Akhirnya apa yang terjadi? Anak tidak mandiri atau terlalu terlibat dalam urusan di sekolah misalnya atau di pesantren. Sedikit ada keluhan anak, langsung orang tua ya. Kenapa anak saya begini dikasih begini dikasih? Padahal mungkin tujuan guru-guru kita adalah mendidik anaknya, karena anaknya suka terlambat bangun tidur misalnya, anaknya suka mengganggu teman yang lain, sementara ada aturan yang harus ditegakkan. Pada saat ditegakkan aturan, orang tua terlibat dan marah. Inilah bedanya orang tua zaman dulu dengan zaman sekarang, ya. Karena kami juga, Ustadz Ibrahim juga, saya yakin bergelut di dunia pendidikan ya. Orang tua dulu itu, kita waktu belajar mengaji Ustadz itu, masih ingat ya? Kalau misalnya kita pulang menangis karena dihukum dengan guru, sampai di rumah bagaimana Ustadz? Ditambah lagi. Ditambah lagi, kamu nakal nak. Guru tidak akan pernah menghukum kamu kalau tidak nakal atau tidak salah. Kan begitu. Tapi sekarang Ustadz Ibrahim, coba kita hukum anak, ya, dia pulang ke rumah melapor. Yang datang bukan hanya orang tua, yang datang dan kawan-kawan. Satu kampung datang. Kenapa? Ini yang jadi masalah. Sehingga anak-anak terkadang kemandiriannya itu terhambat. Saling menyalahkan ketika terjadi perilaku-perilaku yang tidak mengenakkan. Ini salah guru. Ya, ayo kasih pindah saja. Gitu modelnya. Ini salah orang tua, kenapa tidak memperhatikan? Saling menyalahkan satu dengan yang lain. Padahal dibutuhkan sinergi, kerjasama tadi itu. Ya, dicarikan jalan keluarnya, bukan saling menyalahkan. Demikian pula masalah prestasi. Ini juga banyak. Kenapa nilai anak saya begini? Ya, kenapa? Ini harusnya dicarikan jalan keluar. Ketidakselarasan nilai-nilai yang diajarkan di rumah dan di sekolah atau di pesantren. Di pesantren, di sekolah. Ya, ini yang banyak terjadi. Ya, Ustadz Ibrahim saya yakin karena bergelut di bidang pesantren, itu anak-anak di pesantren Ustadz. Sholat 5 waktu tepat waktu Ustaz. Bangun subuh jam 4. Betul ya? Kalau di sini Ustaz, ya. Pesantren kami jam 3 Ustaz. Jam 3 ya. Apa nama pesantrennya Ustaz lagi? Umar Khattab Maros. Umar Khattab Maros ya. Alhamdulillah, dan ini juga dalam binaan Ruas TV ya. Nah, bangun jam 3. Bangun jam 3. Sholatnya 5 waktu tepat waktu. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Anggaplah 6 bulan. Kenapa? Karena ada waktu liburnya mungkin di akhir semester. Ya gitu. 6 bulan anak-anak terbiasa bangun jam 3. Sholat tepat waktu. Pada saat anak-anak liburan, pulang kampung, pulang ke rumah masing-masing, apa yang terjadi Ustaz? Ya? Baru keluar dari pondok pesantren, anak-anak sudah bilang, merdeka. Gitu ya. Sampai pulang ke rumah, jam berapa sholat subuhnya? Kan gitu. Sholat subuhnya jam 7. Orang tua banyak menelpon guru-gurunya di pesantren, kenapa begini anakku? Kenapa jam 7 baru bangun? Inilah yang terjadi.
karena kebiasaan yang baik yang dibawa oleh anak dari pesantrennya tidak diteruskan di rumah. Padahal 6 bulan terbiasa loh. Lantas pulang ke rumah, kalau tidak ditindaklanjuti, istilahnya di follow upi oleh orang tua, maka 6 bulan pembinaan yang cukup bagus itu hilang seketika. Makanya orang tua juga harusnya mendisiplinkan anak yang di pesantren disiplinnya seperti begitu, disamakan. Sama Jina, cuma berpindah tempat. Ya kan gitu ya. Berpindah tempat dari sana ke sini, nak. Tetapi kebiasaan baikmu harusnya tetap sama. Bahkan harusnya jauh lebih bagus lagi. Harusnya kan seperti itu. Anak-anak hafal Quran 1 bulan 1 juz. Tapi pada saat liburan tidak ada lagi hafalannya. Bahkan terkadang hilang hafalannya. Pada saat kembali pulang ke pondok. Makanya Ustaz Ibrahim, terkadang banyak orang tua lebih suka anaknya di pondok daripada pulang ke rumah. Begitu Ustaz Ibrahim. Kenapa? Karena kalau pulang ke rumah bikin pusing saja. Ini ketidakselarasan. Itu cuma satu contoh. Bagaimana contoh-contoh yang lain lagi? Begitu banyak. Makanya sekali lagi, kalau kita ingin anak kita menjadi baik, ya, bersinergilah sebenarnya. Ya, saling bantu membantu, sokong menyokong untuk menjadi generasi terbaik. Nah, seperti tadi Ustaz disampaikan, setelah anak libur, apakah masih perlu membutuhkan bantuan guru itu Ustaz? Pengontrolan secara online kah? Atau apa? Ya, masih butuh Ustaz. Makanya anak-anak pada saat liburan jangan tidak dibekali. Jangan tidak dibekali. Jadi kita sampaikan kepada santri kita, anak-anak kita ya. Ini untuk yang di pondok. Ada pun di sekolah juga butuh juga perhatian. Kita bekali bahwa selama ini nak kamu belajar di pondok, ya alhamdulillah bagus, khair. Maka sekarang kamu liburan, pulang ke rumah, ingat tujuan kau pulang ke rumah nak untuk birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Kan gitu ya. Jadi selama ini kau dididik nak, orang tua menyuplai makanan apa semuanya, maka sekaranglah waktunya untuk kau mengamalkan apa yang diajarkan kepadamu, birrul walidain. Nah, sesampai di rumah nak, apa tugasmu? Apa yang kamu lakukan, kebiasaan yang baik yang kamu lakukan di pesantren, itu pula lah yang kamu lakukan di rumah. Disinilah butuh ada namanya buku kontrol dari ustadznya misalnya, ya, kerjasama dengan orang tua. Karena kalau orang tua tidak diberikan semacam bekal itu, maka orang tua juga tidak tahu mau berbuat apa. Tetapi kalau ada tugas yang diberikan dan ada kontrol daripada guru-gurunya, para ustadznya, maka apa yang dilakukan itulah pengamalannya di rumah. Sehingga seperti misalnya murajaah ya, murajaah. Kitalah yang mengontrolnya. Apakah betul dia murajaah dan seterusnya. Nah, para pemirsa Ruas TV rahimakumullah, ini sekali lagi dibutuhkan sinergitas. Apa sinergitas itu? Merupakan suatu kegiatan yang melibatkan hubungan kerjasama atau operasi gabungan antara pihak satu, antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, yang menghasilkan satu tujuan yang dikehendaki. Jadi tujuan kita sama. Orang tua inginkan anaknya seperti ini. Sekolah juga menginginkan siswanya, peserta didiknya seperti ini. Kalau digabungkan, maka dahsyat luar biasa. Hasil sinergitas apa? Saling menghargai. Jadi orang tua menghargai proses yang ada di sekolah. Sekolah juga menghargai apa yang dilakukan oleh orang tua. Tercapainya keharmonisan. Pelaksanaan tugas lebih maksimal dan efektif. Ya, jadi 1 lidi Ustadz, ditambah 1 lidi, tidak bisa membersihkan apa-apa. Tapi kalau kita kerjasama semuanya, maka bisa terselesaikan maksimal dan efektif. Nah ini ya, anak-anak butuh tumbuh dan berkembang dalam atmosfer berdasarkan nilai di lingkungan yang positif dan aman. Dengan kasih sayang dan penghargaan yang timbal balik, di mana anak-anak dipandang sebagai individu yang mampu belajar membuat pilihan-pilihan sosial secara sadar. Nah, di sini Ustadz Ibrahim ada tugas orang tua, ya, ada fungsi orang tua. Sudah kita bahas sebagian besarnya tadi. Demikian pula ada ini tugas dan fungsi guru, ya. Sebagai pengajar, pembimbing, pengembang kurikulum, tugasnya mendidik peserta didiknya, anak-anaknya, para santrinya, memberikan fasilitas untuk mencapai tujuan, membantu berkembangnya aspek pribadi, termasuk sikap, ya, nilai-nilai dan penyesuaian-penyesuaian di dalam hidupnya. Nah, di sini Ustadz
Ibrahim, ada pengalaman belajar anak-anak itu, ya. 75% itu katanya dari Edgar Dell ini, 75% itu dari penglihatan. Makanya tadi modeling itu penting, ya. Jadi anak-anak itu belajar dari apa yang dia lihat. Ya, itu cepat sekali tuh 75% itu. 13%-nya dari pendengaran dan 12%-nya dari indera yang lain. Jadi kalau digabung antara penglihatan dan pendengaran, ini luar biasa. Jadi dan itu kebanyakannya di mana tadi itu? Di sekolah kan? Di sekolah. Oleh karenanya kalau dibilang persentase, maka persentase di sekolah itu sebenarnya agak lebih. Waktu anak-anak itu masih kecil, ya itu kan dia tinggal di rumah. Maka persentase kasih sayang itu adalah di dalam rumah tangga. Tetapi seiring dengan perkembangan waktu, maka anak akan tumbuh dan kembang. Dia tidak selamanya di rumah. Dia akan keluar dari rumah, bertemu dengan lingkungan. Lingkungan inilah lingkungan sekolah, lingkungan kehidupannya, masyarakat yang ada dan sebagainya, termasuk lingkungan sosial media. Kan begitu ya. Jadi kalau dikatakan persentase, persentasenya sama sebenarnya. Persentase anak-anak waktu dia masih kanak-kanak dalam bimbingan orang tua, kemudian persentase pada saat dia sudah tertarik kepada lingkungannya. Maka persentase ini adalah guru-gurunya, teman sebayanya, dan lain sebagainya. Tapi kalau dasarnya anak-anak sudah dididik dengan baik dari rumah, maka pada saat dia terjun ke masyarakat, bersama dengan lingkungannya, maka orang tua tetap memantau bagaimana perkembangan itu. Maka di sini orang tua dibutuhkan sekali tadi itu. Dia memilihkan pendidikan yang terbaik. Tempat-tempat yang terbaik. Kenapa? Karena anak-anak belajar dari penglihatan. Dari penglihatan. Kemudian dari pendengaran 13% dan dari yang lainnya. Nah, terakhir barangkali ya, ini membangun sinergitas ya antara orang tua, guru di sekolah dan juga masyarakat ya. Bagaimana langkah-langkah untuk membangun sinergitas itu? Di sini ini terakhir saja. Ini ada 15 langkah membangun sinergitas. Ini terakhir Ustadz Ibrahim. Menegaskan yang pertama adalah menegaskan bahwa orang tua adalah pendidik paling utama. Sementara guru hanya sekedar membantu. Ya, guru, teman sebaya dan lain sebagainya itu membantu proses tersebut. Tetapi yang bertanggung jawab siapa? Orang tua. Jadi kita lebih menegaskan lagi. Ini untuk membangun sinergitas supaya apa? Ada nilai tanggung jawab. Ya, selalu menelpon anaknya, bagaimana kondisi anak saya, misalnya begitu. Bagaimana kondisinya, bagaimana perkembangannya Ustaz dalam 1 bulan. Jadi ada orang tua Ustaz, dia 6 bulan tidak pernah telepon orang anaknya. Seakan-akan dia bilang anaknya, kayaknya Ustaz saya sudah dibuang ini orang tua saya. Yang kedua adalah orang tua harus terus ikut andil dalam pendidikan anaknya. Terus tetap andil, menyediakan program parenting. Ini penting juga di sekolah ya, sekolah umum ya maupun pesantren. Ini memberikan program untuk pertemuan dengan orang tua, tetapi menyediakan program parenting, pembinaan anak ya. Bagaimana membina anak-anak kita, walaupun anak-anak kita sudah masukkan ke pondok pesantren atau ke sekolah, tetapi perlu untuk terus belajar bagaimana cara mendidik anak-anak itu. Kemudian yang berikutnya adalah menetapkan ini dari pihak sekolah, menetapkan pekerjaan rumah atau tugas yang berkaitan dengan adab. Jadi apa yang diajarkan di sekolah itu juga yang akan dicontohkan di rumah, dilakukan, dipraktekkan di rumah. Jadi seakan-akan programnya itu di sekolah, tapi prakteknya itu adalah di rumah. Jadi perlu ada memang kerjasama ini, penyampaian yang menjadi materi-materi ya di sekolah atau di pesantren disampaikan dengan orang tua bahwa ini ya etika tentang makan pakai tangan kanan ya, minum pakai tangan kanan, tidak boleh berdiri ya, kemudian sebelum makan baca basmalah, dipraktekkan di rumah. Gitu. Kemudian masuk WC ya, kemudian adab untuk tidur misalnya dan seterusnya, itu dicontohkan di rumah dan itu diberikan tugas dari sekolah ke rumah. Kalau tidak ada semacam ini, orang tua tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya kira kau sudah diajar. Tapi kalau orang tua sudah mendapatkan informasi itu terlebih dahulu, maka itu yang akan dipraktekkan. Nak, gurumu bilang begini nak, harus kita begini. Gitu modelnya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, melibatkan orang tua dalam perencanaan pendidikan. Apalagi menyangkut tentang adab. Kita libatkan. Membuat forum untuk orang tua. Ada kan forum, POM misalnya. Persatuan Orang Tua
murid misalnya begitu, atau POS, Persatuan Orang Tua Santri, membangun kedisiplinan, ya, membuat perjanjian moral dengan orang tua. Sebelum kita masukkan anak kita, pasti guru atau pihak sekolah membuatkan perjanjian. Kan gitu ya. Tapi perjanjian di atas materai tanda tangan, yang jauh lebih tinggi adalah perjanjian moral. Bahwasanya mari kita sama-sama, ya, membantu untuk pembinaan anak-anak kita, untuk generasi terbaik kita. Responsif terhadap keluhan orang tua. Harus respon. Ya. Menghormati dan menghargai masukan dan pandangan dari orang tua. Selama itu kebaikan. Jadi kalau ada masukannya, itu adalah merupakan hal terbaik. Sepanjang kebaikan. Memberikan informasi atau laporan reguler kepada orang tua. Itu penting juga. Setiap bulan, ini kan ada apa? Ada grup-grup WA ya. Jadi kalau ada nilai, sebarkan. Sebarkan sehingga orang tua tahu, oh, jadi walaupun orang tua mungkin tidak berada di tempat itu, tapi dia bisa mengikuti bagaimana progres anaknya, program anaknya. Setiap pekan ada muncul lagi laporan bagaimana perkembangan hafalan anak. Ya, sudah berkembang ke hafalannya atau tetap saja, atau mungkin dia rosif turun ke halaman sebelumnya. Misalnya begitu. Jadi orang tua juga bisa pada saat menelpon anaknya, "Ina, saya lihat perkembangan, ada apa nak?" Misalnya begitu. Jadi ini butuh, ini namanya sinergitas. Menyediakan pusat bantuan, membuat pertemuan untuk sosialisasi program. Ya, dan adanya konsultasi dan ini biasanya di sekolah-sekolah ada namanya buku penghubung. Saya pikir inilah Ustaz Ibrahim ya dan para pemirsa Ruas TV rahimakumullah menyangkut tentang bagaimana kita membangun sinergitas ini, membangun kebersamaan ini untuk kebaikan anak-anak kita. Dan mudah-mudahanlah apa yang kita sampaikan ini bisa memberikan pencerahan lah atau minimal referensi lah di dalam mendidik anak-anak kita agar supaya mereka menjadi generasi yang terbaik. Mungkin ini Ustaz Ibrahim apa yang kita paparkan, semoga ada manfaatnya. Baik, itulah tadi penyampaian materi Ustaz kita terkait sinergitas guru dan orang tua dalam membina anak. Sangat bermanfaat sekali, banyak pelajaran yang kita bisa petik, khususnya bagi kita selaku orang tua dan terkhusus kepada saya selaku guru ya. Penanggung jawab penuh Masya Allah tersebut. Alhamdulillah. Maka ini sangat penting sekali kita dengarkan tadi, Masya Allah. Nah,